Hari tidak selalu cerah, kadang mendung, kadang hujan dan badai, tidak selalu menyenangkan, kadang menyebalkan. Tidak selalu menguntungkan, sering melelahkan. Itulah petualangan. Tapi nggak tahu kenapa, berpetualang itu seperti candu. Sekali kena racunnya, sangat susah untuk sembuh. Dan akan selalu mencari cara untuk mencari ketenangan kembali ke alam. Pada ekspedisi kali ini, saya bersama tim Atap Tanah Jawa bergerak ke Gunung Bismo Wonosobo setelah sempat terbenak beberapa nama-nama gunung yang akan kita daki di penghujung tahun ini. Kami start dari Purworejo, butuh waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam untuk sampai di base camp Cilandak Wonosobo. Setelah sampai di base camp, kita langsung melakukan registrasi. Selain itu, kita juga sudah melakukan cuci tangan, cek suhu tubuh dan juga cek perlengkapan yang harus kita bawa. Tentunya di era pandemi seperti saat ini, banyak kebiasaan baru yang harus kita patuhi. Beberapa aturan dan pantangan yang harus dipatuhi selama pendakian Gunung Bismo. Dan kami dibekali dengan briefing singkat oleh pihak base camp. Jarak terpanjang base camp ke pos 1 itu 1 kilo, 2 kilo, bisa 2 kilo 1 jam. Terus kalau mau ojek. Setelah selesai briefing dan juga packing dan siap untuk start trekking, kita pun mulai dengan makan siang terlebih dahulu. Tak disangka hujan pun datang. Siang itu kami tunda untuk start trekking. Kita tunggu sampai hujan reda. Komen jaluk nomornya tak kirimi. Karena memang alam tidak bisa disalahkan, kami pun tetap menunggu dan sambil ngobrol-ngobrol santai bareng rekan-rekan dari base camp Cilandak. Boten biasa ngagem rezeki iki. Atas niki. Oh, biasa sih. Ya, alhasil kita start menggunakan ojek dari base camp sampai di bawah pos 1 itu sekitar 15 menit dengan biaya 15.000. Kalau kita jalan kaki ya sekitar 1,5 jam lah. Mari Pak, terima kasih banyak. Ekspedisi Atap Tanah Jawa ke-9, Godong Linjo. Sponsornya Konsina ya, Mas. Banyak ya. Halo, saya Aida Dari mana Mbak Aida? dari Purworejo, dari PU. Yang ini Dari Kontrol bro, ini bajunya. atas nama Bagas. Kulon Progo, bajunya ora ono tulisan Kulon Progo. Ini komandan PI Purworejo, Alif. Chandra. Ini kamu tak diundang dari Kebumen. Oke, setelah turun dari ojek sekitar 10-15 menit, kita sudah sampai di pintu gerbang. Kita sudah sampai di pos 1.
Coba tenggelam. Wih. Lihat loh, lihat. Oh, oh, oh. Masa ya udan rano terangir ya ora mungkin. Wow. Wow. Oh. Oke, kita sudah sampai di pertengahan antara pos 1 dan pos 2. Dan alhamdulillah cerah ya Mbak Ida ya. Ya, ini ada penampakan Gunung Sindoro, Kembang dan Merbabu. Setelah melewati pos 1, kita menuju ke pos 2 Gunung Bismo, di mana di tengah perjalanan kami sempatkan untuk istirahat sejenak sambil menikmati sore di Gunung Bismo. Oke, selanjutnya setelah sekitar 10 menit dari pertengahan, kita disuguhkan dengan anak tangga. Sudah memasuki kawasan hutan pakis, berarti sebentar lagi sudah pos 2. Trekking semakin menanjak membuat kaki semakin kelelahan. Suasana sudah mulai redup menuju gelap. Rasa lelah pun tidak bisa dipungkiri. Demi menggapai sebuah tujuan, rasa lelah kita lewati. Sesekali istirahat, menghela nafas, dan lanjut berjalan. Kita sudah sampai di pos 2. Di pos 2 ini mayoritas tanaman pakis. Dan kalau teman-teman dengar ada lutung atau kerah Jawa, monyet Jawa ya? Lutung Jawa. Suaranya nanti kita coba dengarkan lagi. Orang pulau. Songolas hati terus buka. Ya, kita sudah sampai di pos 2 hutan pakis. Tadi terdengar bunyi lutung Jawa. Di sini kita rest sejenak. Estimasi 1 jam 15 menit. Oke. Nah, itu suara lutung Jawa. Dan di pendakian Gunung Bismo ini setiap pos sudah disediakan shelter, jadi bisa buat istirahat, berteduh, tidur, tapi tidak untuk mendirikan tenda di shelter ya. Masih berapa menit lagi untuk sampai ke pos 3? Kurang lebih 2 jam kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah sampai di pos 2 MT Bismo via Silanda. Jadi di pos 2 ini rekan-rekan ATC bisa mendirikan tenda di sini. Gimana kok di sini nggak ada? Nah, jadi untuk rekomendasi bagi yang mau mendaki Gunung Bismo bisa camp di pos 2 maupun pos 4. Di pos 2 cukup luas, bentuknya terasering. Setelah kita istirahat di pos 2, kita lanjut ke pos 3, di mana jalur pendakian
sangat licin. Ya, pendakian di musim penghujan memang lebih ekstra berhati-hati. Kondisi hujan membuat tumbuh-tumbuhan dan juga pohon menutupi jalur. Berjalan sambil merangkak, berpegangan pada akar dan semak belukar di sepanjang jalur. Oke, kita sudah sampai di pos 3 Sigandul. Estimasi sekitar 1,5 jam dengan trekking lumpur licin. Cuman ada beberapa sudah dilengkapi dengan tali untuk pegangan. Oke, 15 menit dari pos 3 kita sampai di terowongan mesra. Seperti apa terowongannya? Cekipret. Dia. Oh, ternyata masih tertutup. Oke, kita melewati terowongan mesra. Seperti apa kemesraannya? Ya, mungkin sedikit menunduk ya teman-teman. Di sini banyak akar di atas kita. Maksudnya aku ini. Kita sudah sampai di tanjakan Gino-Gino. Setelah melewati terowongan mesra dan juga tanjakan Uhuy. Kita tes sebentar. Dari pos 3 sampai dari terakhir apa mau ya? 3 sampai Oke teman-teman, jadi kita sudah berada di tanjakan Gino. Gino. Semangat Mbak Ida. Dengan kemiringan sekitar 160 sampai 180. Hah? 160 sampai 180. 100 ki lurus lho, Mas. Lah iya iki kan meh 90 kan siku. Slow. Ngene ya, Bro. Ini guys. Sing rene, sing kono medeni. Sing ngene ya. Munggah meneh siji sik. Munggah iki, rene iki. Ini. Wah, sikile ku ana. Oh. Sikile ku ale. Ah, yo sing sijine rono kuwi. Ini. Heeh. Nenek. Nah, mesraan. Ayo. Aduh nah. Oke, kita sudah sampai di
Pos 4 camp area Switawira. Ternyata loh, Anda siapa? Loh, loh. Ini di area kan ini mau turun. Oh ya, monggo. Di area camp ini masih sepi ya. Baru satu tenda, malam tetap ada yang naik. Setelah melewati terowongan mesra dan juga tanjakan Ginak-Ginuk, akhirnya kita sampai di pos 4 camp area. Gunung Bismo ini memang tidak terlalu tinggi, akan tetapi kita tidak bisa meremehkannya. Untuk mencapai sebuah puncak perlu sebuah pengorbanan dalam sebuah pendakian.